pastikan semuanya dalam keadaan tertutup. Tertutup dalam artian tidak ada kabel yang keluar dari saklarnya, atau misalnya ada kabel yang terputus, itu dipastikan, karena kondisi kabel yang tidak beraturan bisa menyebabkan nanti konslet atau bahkan terbakar pada IR-nya. Kemudian cek lampunya itu cek lampu, pastikan lampunya itu berada di firefly-nya, dia tersanggah dengan kuat. Kalau dia tidak tersanggah dengan kuat, nanti ketika kita nerapi pasien, nanti terjatuh, kemudian bisa menimbulkan luka terbakar. Kemudian panaskan alat. Panaskan alat ini biasanya IR yang sifatnya non-luminous. Kalau IR yang sifatnya non-luminous, dia harus dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit. Tapi kalau yang sifatnya IR-nya yang luminous, itu tidak perlu dipanaskan, karena sudah ketika dinyalakan dia sudah ada efek panas di situ, karena dia memiliki kandungan sinar visible dan kandungan sinar ultraviolet. Kemudian persiapan pasien. Sebelum melakukan penata laksanaan terlebih dahulu, kita melakukan asesmen atau wawancara kepada pasien. Apakah pasien ketika mengalami cedera itu dia berapa lama jatuhnya, atau dia baru jatuh terus itu mengalami luka terbuka, langsung diintervensi. Pastikan itu ditanyakan pada pasiennya. Kemudian lakukan pemeriksaan tes spesifik. Sudah pernah belum diajarkan tes spesifik sebelumnya? Tes spesifik seperti kalau dia cedera ACL, tesnya pakai apa? Atau cedera LCL, ligamen di area lutut, tesnya pakainya apa? Gitu. Sudah pernah belum diajarkan? Belum, Mbak. Belum. Semester 3 diajarkan berarti. Kemudian pemeriksaan pasien dengan menggunakan metode latihan isometrik, isotonik, isokinetik, active passive movement. Pemeriksaan pasien isometrik itu kita menggerakkan badan pasien yang mengalami sakit, kemudian kita berikan tahanan. Itu isometrik. Kemudian pasif active movement. Pemeriksaan gerak dasar atau pasif aktif itu dari fisioterapisnya melakukan pergerakan, misalnya dia cedera di area lutut. Nah, kita melakukan pemeriksaan pasif aktif. Terapisnya menggerakkan fleksi, abduksi, ekstensi. Itu dia mengalami keterbatasan atau tidak. Begitu. Kemudian pastikan tidak ada luka terbuka atau riwayat DM. Karena tadi dijelaskan yang di kontraindikasi, kalau keadaan DM masuknya di kontraindikasi, tidak boleh diberikan IR. Dan pastikan kondisinya dalam keadaan kronis, bukan akut. Kemudian tes sensibilitas kulit. Nah, tes sensibilitas kulitnya walaupun luka atau tidak, kita tetap apakah pasien ini bisa merasakan tajam tumpul, kasar halus. Kalau dia bisa merasakan, baru kita bisa memberikan intervensi IR. Kalau tidak bisa, jangan diberikan intervensi IR. Kemudian atur posisi pasien. Atur posisi pasien itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin kondisi pasien itu diatur. Misalnya dia nyeri di area belakang atau di area punggung. Kondisi dalam dunia medis itu ada posisi-posisi tersendiri yang harus disebutkan. Tidak dengan kita menjelaskannya, Pak, Bu, lentang ya, Pak, Bu,
miringnya. Tetapi kalau di dunia medis, di dunia fisioterapi itu ada 7 posisi pasien yang harus disebutkan. Yang pertama itu posisi supine lying. Ada yang tahu supine lying itu posisi seperti apa? Ada yang tahu? Supine lying itu posisi terlentang. Posisi terlentang pasien. Kemudian yang kedua itu ada posisi prone lying, posisi tengkurap atau mengkurap. Itu prone lying. Kemudian ada yang ketiga itu posisi long sitting, duduk selonjor. Duduk selonjor itu dia duduk tetapi dengan kondisi posisi badannya bersandar di dinding atau di bed. Kemudian posisi yang keempat ada kneeling. Kneeling itu berlutut atau posisi duduk nyinden. Kemudian posisi yang kelima side lying, tidur miring. Kemudian ada yang keenam posisi half lying. Half lying itu tidur dengan posisi bersandar 45 derajat dengan posisi kakinya lurus atau posisinya kakinya long sitting. Kemudian yang terakhir, posisi terakhir free sitting, duduk dengan kaki terjuntai di atas bed. Jadi kalau kita memberikan intervensi kepada pasien, sesuaikan dengan keadaan nyeri pasien. Kalau dia kalau ada pasien dengan kondisi ITBS atau iliotibialis band syndrome, nyeri di bagian di area paha samping, itu posisi pasiennya harus seperti apa? Prone, supine, side, half. Posisinya side lying, tidur miring, karena dia nyerinya di bagian paha sebelah samping. Samping itu arah kanan, yang arah luar bukan yang area dalam. Kemudian pastikan area bebas dari kain dan logam dan bukan pasien yang terkontraindikasi. Jadi sebelum memberikan intervensi, pastikan pasiennya itu terbebas dari kain. Misalnya dia pakai celana panjang, ya kita instruksikan, mohon maaf ya Pak, Bu, kalau bisa pakai celana pendek, atau dia tidak pendek, tapi kita memberikan kayak lapisan kain, tapi yang menutup bagian yang tidak diizinkan, seperti itu. Kemudian jika memakai celana pendek, pastikan dulu keadaan celananya atau bajunya itu tidak ada lubang seperti uang koin atau itu sudah diperbolehkan. Bersihkan area dengan menggunakan alkohol, menghindari adanya terkontaminasi virus atau bakteri dari luar. Kemudian tidak terjadi pendarahan atau hematoma. Kemudian awasi pasien. Jadi ketika nanti diberikan intervensi IR dengan metode IR-nya yang luminous dengan durasi 15 menit. Itu dari kalian harus mengawasi, jangan ditinggal pergi. Nanti kalau ditinggal pergi, yang ada terjadi luka terbakar. Jadinya itu selalu diawasi.
Pak, Bu, panas nggak ya? Segini atau perlu jauhkan lagi gitu. Jadi diawasi pasiennya setiap menit. Kemudian ada posisi terapis. Nah, posisi terapisnya dengan ada posisinya ergonomis. Dan kalau pasiennya sakitnya sebelah kanan, berarti terapi sebelah kanan. Kalau sakitnya pasien sebelah kiri, berarti sebelah kiri. Jangan berlawanan. Nanti sakitnya sebelah kanan, tapi itu sebelah kiri. Tuh. Kemudian durasi dan jarak alat. Durasi dan jarak alat ini tergantung dari penggunaan IR-nya. Kalau IR-nya non-luminous berarti dengan jaraknya 75 sampai 90 cm dengan durasi waktu 20 sampai 30 menit. Tapi kalau IR yang penggunaannya luminous, durasi waktunya 15 sampai 20 menit dengan jarak 30 sampai 40 cm. Kemudian evaluasinya, rapikan ruangan atau rapikan pasien dan alatnya ketika setelah selesai. Jangan selesai tinggal pergi dengan keadaan berantakan. Gitu. Kemudian bahaya yang kemungkinan terjadi ketika melakukan intervensi atau penanganan IR pada pasien. Yang pertama itu luka terbakar. Luka terbakar itu yang tadi ketika memberikan treatment tidak diawasi, tidak dijaga, ditinggal pergi, ditinggal main HP, ditinggal main game, pasiennya nggak dilihat, nggak diawasi, kok tiba-tiba pasiennya minta nuntut, melepuh, gitu. Kemudian electric shock, kesetrum. Jadi ketika dan tidak ada efek yang menimbulkan kefatalan seperti itu. Jadi kalau semisal sudah melihat nih pasiennya merasakan kepanasan atau sudah timbul eritema ketika di IR, dihentikan, jangan dilanjutkan karena kulit pasien itu berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang baru 10 menit di IR langsung merah, kemudian nanti ada yang menimbulkan yang baru di IR 5 menit langsung kok tiba-tiba kesetrum ya, begitu. Atau ketika IR tiba-tiba lampunya jatuh dari farklainya karena dari terapisnya tidak terlalu teliti. Kemudian meningkatkan keadaan gangren. Gangren itu luka terbakar. Sudah tahu pastinya luka terbakar nih, luka terbakar, kemudian dalam keadaan kronis, kemudian dia akan mengalami kerusakan jaringan di bagian gangrennya. Gitu. Kemudian yang keempat, headache atau pusing atau vertigo. Jadi ada beberapa pasien yang sensitif terhadap cahaya. Bagaimana kita caranya menangani kondisi pasien yang sensitif dengan cahaya? Bisa menggunakan kacamata hitam ketika kita menerapinya. Kemudian atau bisa matanya pasien kita tutup dengan kain. Begitu untuk menghindari adanya pusing pada pasien. Kemudian keringat. Kenapa pasien itu ketika diterapi, entah diterapi MWD, diterapi SWD, atau IR, dia menimbulkan keringat? Ada yang tahu? Yang tahu kenapa ketika di IR, pasiennya menimbulkan keringat, panas? Karena ketika di IR, kondisi pasien atau kondisi jaringannya mengalami pelebaran pembuluh darah atau bisa disebut dengan
Vasodilatasi. Vasodilatasi. Betul. Kemudian yang keenam, bukan bahaya cil atau menggigil. Kemudian, tapi kalau cil atau menggigil ini sangat jarang ditemui, bahkan tidak ada pasien yang mengalami efek menggigil ketika diterapi. Kemudian kerusakan pada mata atau kebutaan yang mengenai pada retina matanya. Jadi kalau ketika terapi ini misalnya dia berpalsi, EMJ, kemudian stroke di area wajah, kita IR, kena matanya, itu mulai kerusakan. Jadi untuk menghindarinya dengan menggunakan kacamata hitam, biar tidak terkena dengan retina matanya dan tidak menimbulkan efek kebutaan. Selesai untuk mata kuliahnya yang IR, mau ditanyakan. Atau masih kurang jelas atau kecepatan? Masih ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Sudah paham semua? Saya bertanya nih. Kalau orang kalau orang dengan keadaan kanker tumor, boleh nggak di IR? Yuk, siapa yang bisa? Orang dengan gangguan stroke, gangguan tumor dan kanker, atau orang yang habis melakukan operasi dengan pen, boleh tidak di IR? Halo, halo. Kita udah ngantuk ya? Ayo, siapa yang bisa? Boleh, Kak. Ya, boleh. Ya, boleh. Kalau kondisinya, kenapa dia boleh?
mematikan sel-sel kankernya itu bukan ya, Kak? Kalau untuk mematikan kanker itu menggunakan endoskopi atau dengan bisa menggunakan laser atau pengangkatan jaringan yang bermutasi di dalamnya. Tapi kalau IR boleh digunakan untuk kanker, boleh digunakan untuk tumor, boleh digunakan untuk kasus fraktur yang menggunakan pen. Karena dia hanya superficial untuk mengurangi nyeri. Tapi bukan untuk mematikan bakteri kanker yang di dalamnya. Ada juga beberapa alat fisioterapi yang tidak boleh digunakan untuk kasus seperti itu. Kanker, tumor, kemudian pen itu tidak boleh digunakan, itu seperti US, SWD, MWD, tidak boleh. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa penggunaan US, penggunaan SWD, MWD tidak boleh digunakan untuk kasus kanker dan tumor atau yang fraktur dengan menggunakan pen? Ya, ada yang tahu? Karena dalam gejala kanker itu ada sering mengalami pendarahan secara spontan sehingga termasuk kanker. Ya, itu masuk, salah satunya masuk itu bisa terjadi karena adanya pendarahan, kemudian penggunaan US, penggunaan SWD, MWD tidak boleh digunakan pada kondisi kanker, tumor, itu karena nanti ketika menggunakan itu, sel kanker atau sel tumor yang ada di dalamnya itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga sangat kontraindikasi digunakan untuk pasien kanker dan tumor. Bagaimana dengan pasien yang menggunakan pen? Tidak boleh karena US, SWD, dan EWD itu menggunakan penetrasi yang dalam. Dia sampai ke suputan. Karena ada besi di dalamnya. Makanya tidak boleh dipakai untuk kasus yang menggunakan pen. Begitupun dengan kasus tumor dan kanker. Tidak boleh dipakai SWD, itu tidak boleh. Karena tiga alat itu menggunakan penetrasi yang dalam. Kalau TENS boleh tidak? Boleh, karena TENS hanya memblokir nyeri. Hanya sampai superficial, tidak sampai ke dalam. Jadi penggunaan TENS dengan TENS dan IR itu boleh dipakai. Karena dia hanya superficial. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Santai aja ya, saya bukan Bu Sela, tenang.
Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Semisal saat terapi itu kemungkinan bahaya itu terjadi, misal seperti kerusakan pada mata, itu apakah fisioterapi sendiri yang menangani atau langsung ke dokter atau rumah sakit gitu, Kak? Langsung dibawa ke rumah sakit. Karena dia kan namanya retina mata. Dia tidak langsung spontan dia buta, tapi sering terjadi itu ketika paparan sinar IR terlalu kena mata, itu bisa menimbulkan kemerahan dulu di area yang mata itu kan ada putihnya tuh. Nah, di situnya akan menimbulkan kemerahan. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu, ketika tidak diobati, akan sering keluar air dari matanya, perih, seperti itu. Jadi langsung dibawa ke dokter mata untuk penanganan lebih lanjut, bukan ke fisioterapi. Fisioterapi hanya menangani terapi fisik pada pasien. Baik, Kak, terima kasih. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Iya. kalau misalnya pasien ini lagi kondisi badannya tidak fit, boleh di IR nggak, Pak? Tidak fit boleh? Oh, boleh. Boleh. Kan menghangatkan, mengurangi rasa nyeri, boleh di IR ke depan tangan. Mbak, izin bertanya. Iya. Dalam pemberian infrared itu ada batasan umur apa enggak, Mbak? Misal kayak Tidak anak ada. tersebut sama orang tua. Enggak ada ya, Kak? Ada. Kalau bayi boleh tidak di IR? Kalau menurut Mas? Boleh. Iya, boleh. Bayi boleh. Jadi kalau IR tidak ada pantangan. Untuk semua usia bisa. Kalau bayi kan kita tidak pernah tahu ya dia sakitnya apa, ngeluhnya apa. Tapi kalau untuk bayi dia lebih cenderung ke batuk pilek yang kita lihat bagian punggungnya. Jadi kalau bayi yang mengalami gejala flu, batuk pilek itu yang kita terapi area punggung, leher, itu bukan area depan. Jadi untuk semua usia masuk. Yang tidak boleh hanya untuk kasus diabetes mellitus dan gangguan sensibilitas kulit. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Izin bertanya, Mbak. Iya. Mbak, kalau misal ada seorang pasien di mana dia mau dikasih terapi tapi jenis yang luminous, di mana kan kalau luminous itu mengandung sinar infrared, kemudian sinar visible dan juga sinar UV. Nah, kalau misalnya bagian tubuh yang mau di IR itu dipakai pasiennya, itu kira-kira mengganggu keefektivitasan sinarnya apa tidak, Mbak? Gimana? Coba. Misal kalau ada pasien, pasien mau di luminous. Nah, lalu kalau misalnya luminous ini kan ada sinar UV-nya juga, Mbak. Kemudian tubuh si pasien yang mau diberi sinar luminous itu dipakaikan sunblock sebelumnya oleh pasien. Apakah mengganggu keefektivitasan dari itu, Mbak? Pakai sunblock. Sunblock itu kan untuk melawan anti sinar UV ya sebenarnya. Iya, Mbak. Jadi ya kalau dia pakai sunblock ya tidak menimbulkan efek.
Jadi walaupun Jadi di sinar luminis itu ada UV-nya, nggak ada efeknya juga, Mbak? nggak ada karena dia sudah pakai sunblock. Jadi uh, tidak boleh ada penghantar sunblock, tidak boleh ada penghantar kain, tidak boleh ada, pokoknya tidak boleh ada apapun yang kita perlu terapi pada pasien. Pastikan itu tidak ada. Oke. Ya kalau dia terapi pakai sunblock, ya percuma dong dia terapi. Gitu. Ya, Baik, terima kasih, Mbak. sama-sama. Lagi yang mau ditanyakan. Kak, saya izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Kan tadi bahaya yang kemungkinan terjadi kita melakukan IR pada pasien itu salah satu adalah kan itu benar-benar jarang terjadi. Kalau misalnya terjadi, itu karena apa? Kan terapinya panas, tapi kok dia bisa menggigil? Kadang memang ada seseorang yang berkebalikan terhadap kasus itu. Jadi itu perubahan suhu pada pasien sebenarnya. Suhu pasien itu ada yang ketika dia sensitif terhadap dingin atau dia sensitif terhadap panas. Jadi berkebalikan. Ketika seseorang dipanas nih di IR, harusnya kita mengalami vasodilatasi pada pembuluh darahnya, tapi dia malah kebalikan. Ketika di IR dia malah mengalami vasokonstriksi, itu dihentikan. Berarti pasiennya udah mengalami gangguan sensibilitas kulit juga. Tuh. Nanti ketika di IR, dia akan muncul eritema, kemerahan. Gitu. Terima kasih, Kak. Sama. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Ini pada ngantuk semua ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Sampai bertemu minggu depan offline ya prakteknya. Saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Iya, sama-sama.